atau yang punya prospek diragukan seperti ini. Secara logika, kalau orang-orang objektif, orang-orang harusnya lebih marah kalau misalnya saya ruginya 5%. Ya. Tapi permasalahannya orang-orang itu subjektifnya tinggi. Ada yang namanya subjektivitas di situ. Jadi kalau misalnya saya rugi di BBCA, saya punya 5M teman-teman, saya beliin BBCA, BBRI, terus rugi minus 5%. Kalian itu maklumin saya. Pasti maklumin. Ya elah ruginya di blue chip ini, ntar juga balik. Abis dibeli Wimby, walaupun sekarang rugi, ntar juga balik lagi. BBCA, BBRI, rugi 5%, ntar juga balik lagi. Orang-orang kan berpikir seperti itu. Nah tapi kalau opsi B, temen ya, agro minus 3% aja, teman-teman udah jantungan pasti ngomel, pasti ngoceh. Padahal ruginya 3%. Tadi yang opsi A, saya belinya blue chip, ruginya 5%, teman-teman nggak akan ngoceh karena saya belinya blue chip. Ya udah, mendingan rugi di ICBP, mendingan rugi di INDF, mendingan ruginya di BBCA, dibanding rugi 3%, 2%, tapi ruginya di agro, di MLPL, MPPA tadi. Iya nggak? Bukan karena dividen ya, tapi karena subjektivitas. Lebih baik kita nyangkut di saham yang perusahaannya jelas, bisnisnya jelas gitu. Karena orang yang di reksadana itu mereka mempercayakan uangnya ke manajer investasi untuk dibelikan saham yang masuk akal gitu, teman ya, yang punya prospek bisnis, bukan yang tebak-tebakan, bukan untuk yang berjudi gitu. Nah, itu yang terjadi, teman ya. Itu yang terjadi. Otomatis apa? Kalau logika saya dimasukin, teman ya, logika saya dimasukin seperti ini, otomatis isinya saham-saham blue chip itu pasti ada yang namanya pemain reksadana, pemain dana pensiun, pemain asuransi. Misalnya saya punya asuransi unit link ya. Yang namanya unit link itu ada yang namanya dia bagi antara cover jiwa atau kesehatan plus yang namanya investasi gitu ya. Nah, investasi yang dari unit link ini di asuransi itu secara logika mereka pasti akan taruhnya di blue chip, teman-teman, atau di saham-saham syariah yang punya pemerintah atau yang istilahnya punya resiko rendah lah segala macam. Walaupun turun pun resikonya rendah gitu. Bukan di saham gorengan, teman. Kalau sampai dia taruhnya di saham gorengan itu berarti orang gila tuh. Manajer investasinya gila berarti. Orang nggak ngerti mereka. Harusnya orang-orang kayak gitu dipecat, mohon maaf. Jadi beda, teman. Beda cara berpikirnya seperti itu. Ketika kita udah di posisi mengelola dana orang segala macam, pasti yang dipilih adalah saham-saham yang aman seperti itu. Ya. Rugi 3%, 5% nggak akan dipertanyakan. Belinya apa, Wim? Kemarin kok bisa rugi 5%? BBCA, Bu. Pak, saya beliin BBCA, saya beliin BBRI. Oh, BBCA, BBRI. Ya udah. Minus 5%, ya udah. Minus 10%, ya udah saya tambah lagi nih. Average down. Gitu. Tapi kalau misalnya, Pak, Bu, maaf, saya ruginya 3% nih. Saya ruginya 2%. Maaf ya, Bu, Pak. Terus teman-teman nanya ke saya, loh, Wim, kok bisa rugi 2-3%? Emangnya beli saham apa? Iya nih, kemarin saya liatin agro kayaknya lagi bagus. Bisnisnya apa? Oh, saya nggak tahu sih prospeknya kayak gimana, tapi kayaknya lagi bagus secara teknikal. Saya beliin agro. Minus 2%, 3%, teman-teman udah ngamuk ke saya. Gimana sih? Kok belinya saham-saham seperti itu gitu? Ya, kurang lebih ya begitu ya. Conversationnya seperti itu nanti. Itu bayangan aja, teman ya. Bayangan. Makanya orang-orang nggak akan protes. Nah, karena nggak akan protes, mereka pasti beliin saham-saham seperti itu. Untuk pensiunan orang, dana pensiun, dibeliin saham-saham gorengan nggak jelas, yang prospeknya dipertanyakan. Orang belum pensiun, keburu kagak punya uang, keburu ngamuk orang-orang yang naruh uang di dana pensiun. Nggak bisa. Mereka harus taruh di blue chip yang lebih stabil, yang lebih aman. Karena apa? Yang namanya dana pensiun, setiap tahun pasti ada yang pensiun. Kalau ada yang pensiun, artinya apa? Mereka harus withdraw, harus jual sahamnya. Kalau sahamnya saham gorengan nggak jelas, mereka jual keadaan rugi 30%, keadaan rugi 20%, bisa diamuk orang. Kemarin kasus beberapa asuransi unit link yang uang nasabahnya minusnya sampai gede banget, minus 20%, 30%. Karena dibelinya apa? Dibelinya saham-saham syariah. Saham syariahnya rata-rata apa? Isinya ada yang BUMN ya. BUMN juga harga sahamnya turun semua. Gimana? Ya wajar mereka diamuk orang. Ya, coba taruhnya nih ya,
eh, yang punya dana ini ngomongin syariah nggak apa-apa, apa namanya saham syariah nggak apa-apa, tapi taruhnya yang bener-bener blue chip gitu. Contohnya apa ya? Misalnya ya paling gampang, contohnya taruhnya di Antam gitu ya, bukan Pompong ya, tapi misalnya Antam, Antam itu syariah ya. Jadi saham-saham seperti itu, misalnya belinya taruhnya di INKP ya, perusahaan kertas, orang nggak akan ngamuk teman. Belinya di konstruksi, harga sahamnya anjlok, kena covid, turunnya lebih dari 80%. Ya orang ngamuk, orang yang bayar asuransi unit linknya ngamuk, yang ngelola taruh dananya di situ. Nggak bisa teman, nggak bisa seperti itu cara berpikirnya. Maka dari itu, kalau misalnya kita berpikirnya beli saham blue chip, dengan keadaan ARA dan ARB ini dibikin simetris, kita tuh diuntungkan kalau misalnya kita punya saham-saham seperti ini. Dapennya akan lebih aktif, reksadanya lebih aktif, gitu. Trader retailnya pasti lebih aktif juga kalau nalarnya itu sesuai ya. Siapa yang mau main jebak-jebakan seperti itu, ya? Ngeri, serem jadinya. Orang-orang harusnya berpikir seperti itu, teman ya. Secara logika ya, ini nggak tahu nih, logika saya sih seperti itu ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman punya penafsiran lain atau apa. Kalau menurut saya pribadi ya begitu, itu yang harusnya akan terjadi di masa depan gitu. Seandainya ini terjadi. Jadi saya berharap banget malah ARA dan ARB ini simetris. Kalau bisa kalau bisa dilaksanakan secepatnya secepatnya dilaksanakan gitu. ARA dan ARB simetris ini. Biar apa? Biar orang-orang beli saham itu ya beli bisnis. Bukan buat berjudi, bukan buat ponzi ya. Ponzi itu apa ya, makin tinggi, ntar digulung terus harga sahamnya sampai naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, ngomongnya prospek ini itu, tapi nggak jelas sahamnya itu apa, nggak jelas bisnisnya kayak gimana, cuman berdasarkan berita segala macam. Akhirnya apa, yang harga tinggi ya diisinya sama apa, orang baru semua, orang baru kan kayak ponzi jatuhnya kan, lama-lama jatuh gitu teman ya. Jadi gitu teman ya. Jadi nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Tafsiran tentang MNC Group ya. Tafsiran Kowin tentang MNC Group. Lipo Group gimana? Nah, kalau saya pribadi ya, saya melihatnya ada suatu perbedaan yang cukup mendasar nih. Sepengetahuan saya, kalau yang namanya MNC Group itu rata-rata sahamnya itu entah kenapa di setupnya itu kok PBV-nya rendah ya. Saya nggak tahu itu memang karena ada kepentingan tertentu, harga sahamnya nggak diurus dulu atau gimana, saya nggak tahu. Teman-teman perhatikan ya, valuasi dari MNC Group itu semuanya anjlok ya, rata-rata ya, valuasi alias rendah gitu ya. Mungkin banyak pertanyaan, Wim kenapa sih suka sama saham BHIT misalnya ya, contohnya seperti itu ya. Teman-teman lihat aja, BHIT itu punya PBV aja 0, berapa doang, 0,25, nggak nyampe 0,3 PBV-nya BHIT. Kalau saya lihat saham holding yang anaknya seperti BMTR, profitnya bagus, profitnya gila banget, PE ratio rendah. MNCN, profitnya profitnya tinggi banget, PE ratio rendah segala macem. Anak-anaknya bagus semua, produktif semua. Otomatis apa? Saham induknya pasti akan kerek naik. Nah ini kok saham induknya nggak kerek naik, maka dari itu saya percaya dengan yang namanya valuasi. One day saham-saham seperti ini valuasinya akan mengikuti. Toh saya juga belinya di harga bawah kok. Anggap aja saya depositoin uang. Bedanya kalau misalnya orang-orang umum depositoin uangnya di saham, yang ini ya pihak yang lain, kalau atau saya itu depositoin uangnya dalam bentuk saham ya. Satunya di bank, satunya dalam bentuk saham. Bedanya di situ doang. Ya satu dapat return 2%, 3%, 4% per tahun. Saya mungkin nggak dapat, tapi bisa jadi dapatnya malahan kali 2, kali 3 dari modal 100%, 200% gitu. Ya jadi pertimbangannya itu teman ya. Saya melihat valuasi. Nah tapi kalau Lipo Group agak berbeda teman ya. Lipo Group itu laporan keuangannya agak-agak unik menurut saya pribadi. Saya nggak berani bilang aneh, tapi menurut saya pribadi unik ya. Jadi kalau misalnya kita menganalisa Lipo Group ya, kita benar-benar harus menganalisa flow-nya dulu ya. Jadi ngomongin fundamental di Lipo Group itu saya agak-agak tanda tanya ya, tapi kecuali valuasi startup kemarin ya. Cuman permasalahannya kenapa sih MLPL ya, saya kan paling suka sama MLPL sebetulnya kalau Lipo Group kemarin. Tapi kenapa MLPL itu anjlok terus? Ya karena valuasi startup itu lagi nggak jelas sekarang, lagi jelek banget. Ya otomatis induknya yang banyak membiayai startup pasti anjlok juga gitu teman ya. Tapi kalau misalnya Lipo Group yang lain, saya nggak berani komen karena lapor keuangannya agak lucu, dan saya pribadi agak susah menafsirkan laporan keuangan yang dibandingkan dengan menafsirkan laporan keuangan dari
MNC Group gitu ya. Jadi kalau misalnya teman pilih, suruh saya pilih ya, saya pilih mana nih? Wim pilih mana? MNC Group apa Lipo Group? Kalau misalnya untuk jangka panjang, jelas jujur aja saya akan pilih MNC Group. Itu nggak perlu teman tanya lagi. Semua grup yang saya pilih pasti MNC Group gitu. Kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya untuk yang tektokan segala macam, untuk trading, pilih MNC Group menurut saya pribadi agak kurang bijak. Lebih baik pilih Lipo Group. Karena apa? Lipo Group lebih volatile sahamnya. Ya, cuman asal kita tahu flow-nya seperti apa. Kadang-kadang kita itu ketipu sama flow-nya sendiri gitu. Ya, jadi itu kendalanya antara MNC Group atau Lipo Group. Pendapat saya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanggapan tanda foreign atau domestik dihapus gimana kok? Wah, ini kalau bisa sih jangan. Broker summary dihapus saja sebetulnya udah mengurangi apa ya? Sebenarnya nggak mengurangi juga sih. Tapi saya yakin kok. Saya yakin yang namanya metode ya atau suatu tanda akan, kalau misalnya dihapus, pasti akan muncul teori-teori baru atau mungkin pendekatan-pendekatan yang sebenarnya dulunya udah ada itu akan di-up lagi. Contohnya apa? Broker summary dihapus ya. Tapi foreign domestiknya belum dihapus per hari ini ya. Pada saat ini. Kemarin kan broker summary ada tuh. Terus dihapus kan. Selama running trade nggak ada yang namanya broker summary, cuma ada F dan D-nya doang gitu, foreign atau domestik. Akhirnya orang apa pakainya? Orang pakainya dua metode sekarang. Pertama adalah foreign flow, ya itu udah jelas karena apa? Foreign dan domestiknya masih bisa dibaca di situ. Terus yang kedua orang pakai apa sih? Orang pakai yang namanya frequency analyzer ya. Nah, atau volume spike. Orang pakainya indikator yang sebenarnya udah ada lama, tapi baru dipakai lagi sekarang. Karena apa? Frequency analyzer ini itu digunakan untuk menggantikan yang namanya broker summary tadi. Ya walaupun nggak bisa spesifik menggantikan ya. Maksudnya apa sih? Kalau broker summary kan kita bisa lihat ya. Ini speknya di mana sini? Oh, speknya di broker apa nih? Oh, broker A lagi akumulasi. Ini brokernya retail apa broker asing atau broker bandar nih? Atau broker market maker kan? Kita nggak tahu kan ya. Habis itu kita analisa dari broker summary-nya. Nah, tapi kalau misalnya frequency analyzer kita analisa dari apa? Dari jumlah HK-nya, jumlah transaksinya dibandingkan dengan jumlah volume yang dimakan ya, atau di HK atau di haki gitu ya. Nah, kita bisa tahu. Nah, maka dari itu ketemulah atau dipopulerkan lagi lah yang namanya frequency analyzer. Dan misal one day foreign atau domestiknya dihapus, pasti akan ada yang namanya metode-metode baru lagi gitu yang akan keluar untuk mengcover kekurangan data yang ada. Cuman kalau misalnya semua data dihilangin, sebetulnya sih orang-orang mungkin akan lebih pure technical kali ya. Kalau misalnya untuk daily tradingnya ya, pasti orang-orang akan lebih pure technical. Orang-orang mungkin time frame-nya akan bikin 1 menit atau 5 menit gitu. Jadi mereka akan trading basically based on technical, dan saham-saham akan lebih volatile gitu dibandingkan sekarang. Kalau sekarang mungkin ada yang jaga harga segala macam. Kalau ntar orang mungkin fokusnya udah pure technical atau enggak running trade gitu ya, bit over segala macam. Mainnya akan seperti itu. Tapi mungkin akan ada metode baru lagi yang saya sendiri belum kepikiran sih kalau misalnya foreign atau domestic dihapus. Cuman saya yakin dengan adanya case seperti ini aja, saat broker summary dihapus tiba-tiba populer lagi yang namanya frequency analyzer, padahal dulu udah ada, pasti ntar akan ada metode yang dipopulerkan lagi sih. Itu ya teman-teman ya. Wim, era sebelum COVID apa scalpers banyak kayak sekarang? Enggak, banyakan sekarang jelas jauh banget. Ya, sebenarnya gini sih, sebenarnya bukan masalah koronials ya. Bukan masalah koronials ini masuknya pada saat era COVID maka dia jadi scalper, bukan. Tapi di masa 2020, 2021 dan 2022 ini, dengan adanya pandemi COVID, penggunaan internet naik ya. Orang-orang semuanya serba online segala macam. Nah, ini saya ngomongin dampak dari orang-orang mulai melek yang namanya media sosial ya. Jadi kita arahnya ke situ nih. Kalau kita ngomongin kenapa sih rata-rata orang jadinya scalper? Kebanyakan scalper, banyak yang ke arah situ. Ya walaupun yang jadi daily trader atau yang swing trader atau yang namanya jadi investor itu juga banyak. Tapi banyak yang kita dengar, banyak juga yang jadi scalper seperti itu. Kenapa? Ya karena orang-orang itu lahirnya bukan masalah COVID ya temen ya, tapi masalahnya adalah masa kejayaan media sosial. Di masa itu media sosial itu orang-orang lebih melek media sosial temen ya.
Nah, di media sosial, influencernya apa? Influencernya yang lebih banyak diikutin siapa? Influencer yang lebih banyak diikutin itu yang investor, pure investor, atau investor yang ngomongin valuasi ini, valuasi itu, atau investor yang ngomongin ini saham ini bisa arah, saham ini bisa arah, saham ini arah, saham ini arah, besok saya arahin saham ini. Nah, yang followingnya lebih banyak, yang followersnya lebih banyak, influencer seperti apa? Yang lebih banyak diikutin influencer seperti apa? Komunitas A, komunitas B, komunitas C. Yang lebih diangkat namanya nama siapa? Apakah nama investor? Apakah nama scalper? Atau nama swing trader? Siapa yang lebih diangkat di media sosial? Siapa yang lebih di blow gitu kan? Jadi kita harus tahu kondisinya seperti itu. Jadi polanya kita fokusnya ke media sosialnya dulu. Nah, seperti yang kita tahu, yang lebih tenar adalah ya jelas yang kira-kira bisa menggambarkan atau bisa menunjukkan dirinya dia punya profit besar. Nah, orang-orang seperti ini akan lebih banyak di follow ya. Nah, otomatis apa yang follow? Ya udah deh, kayaknya gue bisa jadi si A nih. Kayaknya gue bisa ngikutin jejaknya si B nih. Dia ngapain sih kesehariannya? Kok sehari bisa cuan segitu sih? Bisa cuan banyak banget. Kok sehari bisa cuan puluhan persen sih? Akhirnya mulailah diikutin jejaknya, dan rata-rata yang diikutinnya adalah yang scalper gitu ya. Itu fakta di lapangan seperti itu. Cuman saya memang nggak ada datanya gitu temen-temen. Cuman yang saya tahu kebanyakan yang saya kenal seperti itu, dan banyak yang cerita ke saya by DM juga seperti itu. Kok bisa scalping? Emangnya udah berapa lama di pasar saham? Harusnya kalau misalnya kita belajar di market itu harusnya kan bertahap dulu ya, dari yang awalnya investing dulu, investingnya udah mulai lihai, baru trading dulu, udah mulai lihai lagi, baru yang namanya scalping dulu segala macam. Jadi harusnya ada polanya seperti itu, ya. Cuman karena yang namanya media sosial ini ya seperti itu teman-teman ya, kondisinya seperti itu ya. Semoga teman-teman nangkep nih maksudnya seperti apa ya. Arah ngomongnya pasti ke ke media sosial dulu. Oke ya, sebentar. Tadi ada pertanyaan lagi ya nih. HK atau haki dan foreign flow ya. Nah, foreign flow tadi udah dijawab ya. Retail makin tertekan. Berarti dulu sebelum COVID harga saham nggak sevolatile sekarang ya. Sorry, saya angkatan COVID soalnya. Tergantung. Kalau misalnya nggak sevolatile sekarang, secara logika pasti. Kenapa? Karena dulu yang pihaknya sedikit. Dulu itu cuman kayak 1 juta investor doang. Saya termasuk investor kayaknya yang di bawah waktu masih di bawah 1 juta itu, saya kayaknya masuk ke dalam situ, masuk dalam kategori itu. Dulu itu investor itu cuman berapa ratus ribu doang temennya, 300 ribu, terus naik jadi 700 ribu, hampir sejuta, baru akhirnya di atas juta 1,2, naik lagi ke 2 juta, akhirnya naik sekarang kalau nggak salah data terakhir 7 juta ya kalau nggak salah ya, jumlah investor kita ya. Saya nggak tahu apa saya salah ya, pokoknya kayaknya saya salah baca ya, itu sebenarnya investor kripto ya. Kalau kripto kayaknya malah 10 juta deh setahu saya. Yang yang saham ini yang setahu saya cuma ada 7 juta. Saham aja lebih kalah tenar dibanding kripto gitu. Padahal saham itu dari zaman bahula ya. Sedangkan kalau kripto itu kan sebenarnya baru tenar kan di 2017 sebetulnya sih. Saya pribadi kenal kripto pertama kali 2017 dan mulai trading kripto dulu 2017 juga. Ya walaupun lucu-lucuan doang temennya. Jadi gitu ya. Kalau misalnya ditanya volatilean sekarang apa dulu, ya pasti sekarang, karena jumlahnya lebih banyak. Dulu cuma 900. Dulu yang mikir cuma 900 ribu orang, 1 juta orang. Sekarang yang mikir itu ada 7 juta kepala. Otomatis transaksinya pasti ada dari berbagai macam pihak itu. Kan total transaksi kita kan naik. Dari berapa belas T jadi berapa belas T juga kan. Naik berapa T gitu pokoknya transaksi kita. Ya karena ada peningkatan jumlah investor, atau peningkatan jumlah trader, atau apalah, terserah ngomongnya. Ya pasti lebih volatile gitu ya. Seiring ntar kita makin banyak lagi jumlah investor atau tradernya, pasti akan lebih volatile lagi. Jumlah kepalanya lebih banyak. Dulu 900 ribu bisa kompak misalnya ya. Walaupun nggak mungkin juga sih. Tuan misalnya setengah-setengah mikir ya, 500 ribu mikir jangan jual, 500 ribu lagi mikir misalnya beli semua atau apa gitu. Sekarang nggak bisa. Sekarang pasti makin beragam, pasti makin lebih volatile. Terutama saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Oke ya, nextnya flexing pom-pom jadi buat ramai scalper, ya itu. Faktanya seperti itu teman ya. Faktanya pasti
yang akan rame yang seperti itu. Live di save, iya ntar di save kok live-nya. Di upload ntar di IG juga. Kalau arah ARB simetris, apa bisa tetap suka kekunci kalau dibanting harganya? Nah, gini teman ya. Kembali lagi ke poin pertama ya yang saya sampaikan. Kalau misalnya arah dan ARB simetris, secara logika saya harusnya orang-orang akan lebih beralih ke saham-saham yang lebih aman. Kenapa? Saham-saham yang lebih aman ini akan lebih dipilih dan dia volatilitasnya akan ada lagi. Ketika orang melihat saham yang murah, orang akan masuk lagi di situ. Beda dengan saham-saham ARB yang kira-kira model-modelnya adalah model-model saham gorengan. Orang nggak akan masuk lagi di situ, kecuali dia bandarnya. Kalau ada yang masuk lagi di saham gorengan yang ARB dan ARB-nya itu hari keberapa ya, itu pasti bisa dipastikan dia adalah market maker-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang kita bahas adalah saham-saham yang berfundamental atau berstory bagus ya, harusnya nggak akan ada potensi kekunci. Harusnya, kecuali dia udah overvalue dari zaman dulu, overvalue banget, tiba-tiba dia ada satu sentimen yang jelek banget dan dia ngebuat sahamnya ARB dan sampai kekunci. Tapi kalau sampai kekunci 35% sih harusnya sih saya nggak bisa bayangin teman ya. Jujur saya nggak bisa bayangin, kecuali saham-saham yang nggak jelas tadi. Tapi kalau saham-saham jelas harusnya nggak akan ada yang namanya istilah kekunci sampai 30 sampai berapa hari gitu. Nah, ngomongin tentang kekunci atau nggak kekunci ini juga saya bisa bahas tentang plus minusnya ya, atau mungkin saya nggak tahu nih teman nganggap ini plus atau minus ya, dari ARB simetris dan juga non simetris. Kalau ARB itu cuma 7%, resiko kita lebih kecil, tapi masalahnya kita kekunci berhari-hari ya. Jadi istilahnya menderita, tapi menderitanya secara perlahan gitu. Contoh, nyangkut di saham A ya, saham A ini ARB hari pertama, lalu ARB lagi hari kedua, ARB lagi hari ketiga, kita nggak pernah bisa cut loss di situ. Ujung-ujungnya minus-minus, ntar baru bisa keluar pada saat minusnya 50% atau minusnya 60%. Tapi kalau misalnya langsung ARB-nya 35%, jebret 30%, biasanya harusnya secara logika saya harusnya ada pantulan di situ. Minimal ada pantulan dulu, lalu saham itu mungkin mati lagi. Nah, setidaknya teman-teman bisa langsung keluar di saham-saham seperti itu. Mematikan, tapi nggak mematikan secara perlahan, mematikannya secara tiba-tiba. Jadi bedanya di situ doang sih. Kalau misalnya lebih bagus mana, kekunci atau dibanting, preferensi sih. Kalau saya mendingan dibanting sekalian gitu. Kekunci sih itu nggak enakin banget. Kita nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa transaksi di situ, nggak bisa menyelamatkan dana segala macam gitu. Mendingan banting sekalian. Oke ya.